Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini dapat kiriman oplo kotokan ya, keyboard ya, Casio. Casio serinya ini serinya SA78. Rusaknya seperti ini. Rusaknya tidak bunyi. Ting 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 ting, nggak ada suara sama sekali. Duk duk tang tang ting tung 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 tang tung tang tung tang tung ting tung 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 tuk tuk tuk. Nggak bunyi ya. Oke, bongkar dulu. Oke ya, bongkar dulu ya. Jadi kerusakan seperti itu, dia hidup tapi tidak bunyi. Nah, kerusakan seperti ini itu penyebabnya ya, yang paling sering terjadi adalah bisa dari ada tiga, bisa dari speaker bermasalah, putus, atau jalurnya yang putus karena dia terhubung dengan outnya ya, pada outputnya biasanya di jacknya itu. Nah, itu semua juga tergantung konstruksinya setiap keyboard sendiri-sendiri ya, masing-masing. Ada yang lewat jack outputnya, speakernya ya, ada yang tidak, seperti itu. Kemungkinan kedua yang sering terjadi itu adalah di potensio yang bermasalah, potensio volumenya. Kemungkinan yang ketiga adalah rangkaian amplinya ya yang bermasalah. Kemungkinan yang lain yang paling terparah ya, itu di audio out ya, dari DSP-nya itu bermasalah, bisa juga seperti itu, tapi ya jarang saya temui ya. Oke ya, ini saya lanjut ya, bongkar semua ya. Ini untuk lebih enak pengecekannya ya harus dipreteli semua ya, keluarkan semua. Oke ya, nanti setelah terbongkar semua kita cek dulu satu persatu, speakernya, terus potensionya, baru amplinya. Yang paling gampang ya, urutan pengecekannya seperti itu. Oke, lanjut bongkar dulu. Oke ya, ini sudah terbongkar. Nah, langkah selanjutnya ya tentunya seperti yang saya bilang, kita cek dulu speakernya. Nah, seperti ini. Nah, ini speakernya dia di seri ya. Nah, di seri. Jadi kalau putus satu ya putus semua. Nah, nggak bunyi semua ya, bukan putus semua, tidak bunyi semua. Dan dia juga lewat jack juga ya. Jadi kalau jacknya bermasalah juga dia nggak bunyi. Ini normal ya, saya tes itu normal, speakernya tidak putus. Jadi langsung aja ya ngetesnya, dari ujung ke ujung bunyi semua. Nah, selanjutnya adalah potensionya yang kita cek. Tuh, jadi karena speakernya di seri ya, jadi cukup ngecek dari ujung ke ujung aja. Kalau bunyi ya normal. Nah, ini selanjutnya kita cek potensionya. Kita cari dulu kaki 1, 2, 3-nya ya. Ini satunya di situ, groundnya ya. Karena untuk mengetahui 1, 2, 3-nya, selanjutnya pakai skala 1 kali 1 ya. Kali 1 kalian cek kaki 1 dan 3. Nah, ini nggak nyambung sama sekali ya. Kelihatannya putus ya potensionya. Bisa cek itu nggak nyambung sama sekali, baik kaki 1, 2 ataupun 3. Ini saya geser-geser juga, dia kelihatannya putus ya, tidak terhubung sama sekali, baik dari 1 ke 2, 1 ke 3 itu putus. Oke ya, langkah selanjutnya ya tentunya kita coba ganti potensionya. Ganti potensionya dulu. Nah, untuk yang jadi masalah adalah potensio model seperti ini ya, tekuk-tekuk. Jangankan tekuk-tekuk seperti ini, potensio lurus aja yang kakinya lurus itu susah nyarinya, apalagi yang tekuk-tekuk seperti ini ya, model seperti ini. Nah, itu yang jadi masalah di situ. Nah, oke ya, ini akan saya lepas dulu potensionya. Nanti coba saya harus cari dulu ya,
carikan yang pas sesuai kira-kira bisa digunakan seperti itu, yang bisa dipasang lah ya, harus tetap ngakali ya. Nah, ini putus nih ya, jadi enggak putus semua kelihatannya dari jalurnya atau apa ini, kelihatannya juga pernah diganti. Ini pernah dioplok-oplok potensionya, pernah dioplok-oplok, jadi kemungkinan juga kesulitan nyarinya ya, karena ada bekas solderannya juga. Nah ini putus ya, kita cek semua putus, nggak nyambung. Oke, saya coba ganti dulu potensionya, cari penggantinya dulu. Oke ya, udah sip ya. Oke ya, jadi udah sip ya, fix karena masa cuma di potensio. Cuma ya ini saya cari-cari potensio yang enggak ada, paling pakai potensio geser seperti ini ya, seperti itu. Nah ini cara pemasangannya gampang ya, nggak usah bingung. Ada satu hal lagi ya, ini selain potensio, ternyata di sini ada jalur yang putus, entah diputus sama bengkel sebelumnya atau mungkin nggak sengaja terputus atau gimana ya. Kalau saya lihat di sini, nah itu ada bekas putusan ya, diputus ya, kelihatannya diputus. Kalau aslinya saya rasa tidak ya, mungkin karena dia ngakali potensio awalnya ya, awalnya diputus seperti itu. Sempat juga ya saya udah kali potensio kok nggak bunyi, ternyata jalurnya putus. Nah untuk pemasangan potensionya itu sangat gampang ya, 1 2 3 nya. Kalau potensio geser seperti ini, kaki 1 pasti dia dapat ground. Nah untuk volume ya, volume kaki 1 dapat ground. Untuk kaki 2 dia ke output itu ya, dia masuk ke rangkaian amplinya. Kaki satunya adalah input ya dari sumber suaranya ya, dari DSP nya, atau kalau ini pakai IC telek ya, orang alami IC telek ya, jadi satu di situ ya, IC kontrol, IC audio outputnya dan sebagainya, jadi satu di situ. Jadi kalau rusak IC-nya itu ya repot. Nah kalau ini jelas ya, udah putus sama sekali, jalurnya nggak nyambung. 1 3 aja dia nggak nyambung ya. Nah ini saya ganti potensio yang ini. Yang jadi masalah nanti adalah ini ngakalinya. Ini saya harus lem dulu, atau yang ngepaske dulu ya, ngepaske kedudukannya yang sana. Nanti kalau jalurnya ini ya tetap nanti pakai pengkabelan ya, pakai pasang kabel ya. Memang seperti ini ya, kalau potensio bermasalah di keyboard itu kebanyakan ya harus ngakali, kebanyakan ya yang saya temui itu harus ngakali. Ada juga yang bisa langsung terpasang karena ya kendala spare part yang ada di pasaran seperti itu. Nah ini langkah selanjutnya ya, nanti ngakali knobnya ya. Nah, knobnya kan dia pendek ya, nah mungkin nanti ya agak nyundul atau kepanjangan ya, karena nggak bisa pas seperti itu, karena jaraknya hampir apa ini, kalau nggak salah ya, saya agak lupa, ini potensio 4 sentian ya, kalau nggak salah 4 cm atau 4,5 ya, antara itu. Nah, jaraknya agak ya nyundul seperti itu. Oke, ini akan saya coba paske dulu, lem dulu ya tentunya, sama motong knob potensionya. Oke ya, nah ini udah saya paske ya, kira-kira pas tengah lah ya, pas potensionya seperti itu. Saya lem ya, pakai lem. Nah ini untuk knobnya ya seperti yang saya bilang, tetap agak menonjol ke atas, nah seperti itu. Tapi ya nggak masalah ya, tidak masalah. Nah seperti ini. Untuk pemasangannya ya seperti yang saya bilang, gampang, nggak susah. Biasanya kalau potensio seperti ini, kaki 1 itu ya di ujung ya, dari kalau sini madepnya atas ya, atas itu kaki 1, terus 2 yang pojok kanan itu pasti 3, pasti itu ya, pasti yang ada 2 kaki itu ya pasti kaki 3. Nah ini kan potensionya stereo ya, kebetulan saya punyanya stereo, nyari juga susah juga, yang ukuran sama itu juga susah. Ya adanya stereo. Kalau ada mono ya kalian ganti yang mono ya,
untuk ukuran ini ya, ukuran ini kebanyakan stereo. Jadi ya sudah ya, nggak masalah, kita ganti stereo. Seandainya nanti rusak tinggal pindah aja ke yang sebelahnya, seperti itu ya. Jadi nggak perlu ganti potensio lagi. Nah ini gampang, seperti yang saya bilang, kaki 3 ujung sana dia dapat input atau keluaran dari audionya ya, atau dari IC-nya lah, IC out-nya itu. Nah, selanjutnya kaki 2 output atau masuk ke rangkaian amplinya ya. Nah itu ada IC, itu IC audionya ya. Kalau IC-nya rusak ya tentu bisa kalian akali ya di situ. Pakai IC yang tegangan 5 volt ya, pakai pump ya, jenis pump itu bisa. Nah ini kaki satunya dapat ground. Kalau rusak ya, karena ini IC suaranya nggak rusak, bisa lah diakal-akali ya, ganti ya, karena nyari IC-nya jelas tidak ada. Nah seperti ini ya, gampang ya, tinggal nutup aja ini, selesai. Nah ini saya kasih ganjel biar ya, bukan ganjel ya sebetulnya, untuk biar dia nggak konslet ya, hanya itu aja. Nah, ataupun kalau dia tertekan-tekan terlepas, paling tidak masih ada penahannya lah ya bagian belakangnya. Oke ya, ini udah selesai. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau tidak ada suara, tidak bunyi ya, di speaker ya, speaker tidak bunyi. Jadi kalian coba aja, kalau speaker nggak bunyi, terus kalian pakai jacknya juga tidak bunyi, ya kemungkinan rusak ya itu bisa dari kemungkinan pertama ya, kalau nggak bunyi di speaker, nggak bunyi ya speakernya, atau kalau di outputnya nggak bunyi ya potensionya, volumenya, kemungkinan lainnya di amplinya. Kalau nggak bunyi keluar di speakernya ya, kemungkinan lain ya di DSP-nya ya, seperti itu ya. Jadi di audio dari biasanya dari digital ke analognya itu yang bermasalah. Kalau ini enggak ya, ini jadi satu ya IC-nya, IC telek ya orang-orang lain itu, karena kontrolnya ya di situ, jadi satu semua untuk kontrol, untuk suaranya, nada-nadanya, untuk ya lain-lainnya, displaynya juga di situ. Kalau itu rusak ya sudah, tamat ya, nggak bisa diperbaiki, ada gantinya. Oke ya, ini saya tinggal nutup aja, rapikan aja, terus coba lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, like videonya, share juga biar bermanfaat ya. Sampai ketemu di obrol-obrolan selanjutnya, servisan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba dulu. Piano nomor 11.